Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriani, NIM 1120013 dari kelas Psikologi Keluarga A dengan dosen pengampu Budia Rini Susanti MPSI. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara, yaitu potret keluarga menengah dari keluarga Pak Irwan. Langsung saja saya akan menjelaskan identitasnya. Nama ayah Irwan, berusia 33 tahun, suku bangsa Jawa, beragama Islam, pendidikan terakhir SD atau MI, bekerja sebagai penjahit, beralamat Desa Samong, RT 2 RW 1, Kecamatan Uljami, Kabupaten Pemalang. Adapun dengan nama ibu, Atun, berusia 28 tahun, suku bangsa Jawa, beragama Islam, pendidikan terakhir SD atau MI, bekerja sebagai ibu rumah tangga, beralamat Desa Samong, RT 2 RW 1, Kecamatan Uljami, Kabupaten Pemalang. Adapun deskripsi dari keluarga Pak Irwan. Keluarga Irwan menempati rumah yang terletak di pedesaan. Bangunan rumahnya bercat dan bertembok. Bagian dalam rumahnya terdiri dari ruang tamu dan 3 kamar, serta kamar mandi dan 1 ruang untuk bekerja. Pak Irwan bekerja sebagai pembuka usaha konveksi dan Bu Atun sebagai ibu rumah tangga. Pak Irwan dan Bu Atun memiliki 2 anak. Yang pertama perempuan berusia 7 tahun dan duduk di bangku SD. Anak keduanya laki-laki yang berusia 1 tahun dan baru bisa berjalan. Tetapi keluarga ini sudah mendapati ujian sejak mempunyai anak yang pertama, perempuan bernama Maila, pada usianya kurang lebih 1 tahun, lebih tepatnya saat Maila merangkak. Ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Pak Irwan ini menderita penyakit lambung. Sehingga Bu Atunlah yang selama ini membantunya bekerja keras bersama-sama untuk menghidupi anaknya itu. Namun, tugas Pak Irwan sebagai kepala keluarga tak seluruhnya digantikan oleh Bu Atun. Pelaksanaan wawancara bertempat di rumah waktu Minggu 2 Mei 2021 pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Adapun perspektif dari orang tua, menurut penuturan Pak Irwan dan Bu Atun, mengharapkan kedua anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solehah, memperoleh pendidikan yang tinggi sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak, serta bekerja keras dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Usaha yang dilakukan oleh Pak Irwan yaitu usaha konveksi kecil dan juga dibantu oleh sang istri, karena sang istri ini mengerti keadaan Pak Irwan yang kerjanya harus santai. Jadi, Bu Atunlah yang membantu bekerja untuk menghidupi keluarganya dan agar bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Meskipun berat, tetapi beliau memperjuangkannya agar anaknya mencapai pendidikan yang tinggi. Anak pertama dari Pak Irwan dan Bu Atun yaitu perempuan yang bernama Maila yang berusia 7 tahun dan masih duduk di bangku SD serta mengenyam pendidikan di madrasah, dan anak keduanya laki-laki bernama Syahrul berusia 1 tahun. Namun, karena Pak Irwan menderita penyakit lambung sampai sekarang, sehingga Bu Atunlah setiap hari selalu menyuruh anaknya yang bernama Maila untuk belajar meskipun disuruh belajar susah. Namun Ibu Atun ini menginginkan agar anaknya pandai dan rajin belajar. Bu Atun juga berpesan kepada Maila. Beliau berkata, "Belajar terus nak, agar harapan atau cita-citamu dapat tercapai." Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dikarenakan Pak Irwan ini mempunyai penyakit, maka Bu Atunlah yang membantu pekerjaannya meskipun beliau bilang lelah harus bekerja dan mengurus anak-anaknya. Namun saat diwawancarai beliau ini, Bu Atun tidak pernah mengeluarkan kata mengeluh mendapati sang suami yang lemah dengan penyakit yang dideritanya. Karena Bu Atun ini yakin karena semua adalah takdir Yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepadanya.
Yang beliau lakukan hanya bisa bersyukur dan menjalani kehidupannya. Jadi Bu Atun ini adalah wanita yang tangguh dalam menjalani rumah tangganya yang penuh lika-liku, dan beliau sama sekali tak pernah mengenal kata lelah dalam mengurus kedua anaknya dan sang suami. Beliau pun juga berpesan kepada saya saat melakukan wawancara. Beliau berkata bahwa jika kamu besok berumah tangga, jangan pernah mengeluh, jalani dan syukuri karena semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa dan ikhlas. Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada saya, namun kepada kalian yang menonton video ini. Dan ketika mendapati anak yang tidak bisa mencapai prestasinya, kedua orang tuanya selalu memberi masukan agar selalu belajar terus sekuat mungkin. Dan ketika yang diinginkan kedua orang tuanya kepada anaknya yaitu Maila mendapat nilai bagus dan mencapai prestasi yang diharapkan, maka kedua orang tuanya akan memberi hadiah kepada Maila berupa sebuah baju dan dibelikan sesuai apa yang diinginkan si anak. Bahkan juga dibelikan sepeda baru. Dengan memberikan reward tersebut, kedua orang tuanya berharap agar Maila selalu semangat belajarnya. Ketika anaknya melanggar peraturan yang dibuat oleh kedua orang tuanya, menegur dan menasihatinya. Kalau misalnya disuruh makan tidak mau, belajar susah, tapi ibunya selalu sabar dan berusaha menasihati biar Maila mendengar nasihat ibunya. Dan hukuman yang diberikan ketika Maila melanggar peraturan yang dibuat oleh kedua orang tuanya yaitu diberikan hukuman berupa tidak dikasih uang selama 1 hari dan tidak dikasih apa yang anak minta, misal dibelikan mainan atau yang lainnya. Dan Bu Atun juga selalu mengajarkan kepada anaknya selalu bangun tidur, merapikan tempat tidur, makan tepat waktu dikarenakan agar tidak sama seperti ayahnya yang sekarang sebab tidak makan tepat waktu dan menjaga pola makan agar tidak terjadi menyebabkan penyakit. Bermain mengikuti aturan dan sebelum bermain mengerjakan PR terlebih dahulu. Dan Maila ini juga diberi leluasa dalam mengelola keuangan sendiri, jadi setiap dikasih uang untuk jajan ibunya selalu menasihati sisa uangnya ditabung sendiri biar bisa beli mainan sendiri. Dari perspektif anak, sesuai yang dikatakan orang tua, Maila menaati peraturan yang dibuat orang tua walaupun kadang melanggarnya. Dan Maila pun mengatakan ibunya selalu memperhatikan pendidikannya, bukan hanya pendidikan formalnya, melainkan non-formalnya juga. Meskipun Maila ini adalah dalam pendidikan formalnya bagus, tetapi lemah di pendidikan non-formalnya, yaitu ketika di madrasah TPQ, Maila mendapat nilai yang jelek. Katanya sang ibu memarahinya hingga menangis dan sang ayah bisa meredakan semua bahwa beliau pun berkata, tidak apa-apa nilai jelek, semua butuh proses dan juga Maila masih kecil, jadi maklumi saja. Itu perkataan dari sang ayah kepada istrinya ketika istrinya emosi mendapati anak mendapat nilai jelek di madrasahnya. Maila juga yang selalu ditenangkan oleh sang ayah, jadi memang sang ayahnya ini menderita penyakit, tetapi beliau ini juga ikut berperan dalam menjaga dan menyayangi anak-anaknya. Observasi dari hasil wawancaranya, keluarga Pak Irwan ini cukup terbuka dalam memberikan keterangan saat wawancara. Begitu juga Bu Atun yang ramah dan mempersilahkan saat wawancara. Dan anak pertamanya Maila agaknya malu-malu jika ditanya, tapi sang ibu menuntutnya dan anak kecilnya bernama Syahrul pada saat itu masih tidur. Kesimpulan sementara atau analisa bahwa keluarga Pak Irwan sudah memenuhi fungsi sebagai keluarga, mengatur keturunan, memelihara, melindungi, mendidik, afeksi, sosialisasi, ekonomi, dan juga penentu status sudah tercapai dalam keluarga itu. Sosialisasi nilai yang disampaikan orang tua ke anak sudah efektif. Karena Ibu Atun dalam menasihati anaknya dengan bahasa yang lembut dan selalu memotivasinya agar selalu semangat dalam belajar setiap hari yang sudah ditanamkan sejak dini kepada anaknya. Metode yang dipakai dalam menyampaikan sosialisasi sudah sesuai, dikarenakan Pak Irwan dan Bu Atun sudah mampu memotivasi dan menyemangati anaknya akan memiliki karakter dan pribadi yang baik.
Mungkin cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.